Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yaktubu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anhu wa ankum an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu an. Kemudian adapun aturan kita kepada neraka itu 4 perkara. Nah, mudahan kita selamat bertahan daripada siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar wa min azabin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar birahmatika ya azizu ya ghafar. Di dalam hadis ya diceritakan Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah. Ya. Jadi ujar Nabi, ya Jibril, wahai Sayyidina Jibril, sifli jahannama, tolong cerita akan kisahkan lawan ulun tentang neraka jahannam. Lalu ujar Jibril, innallaha khalaqan nara fa'aqadaha alfa amin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka itu, dinyalakan itu api selama 1000 tahun, hatta ihmarat, sehingga api itu berubah menjadi merah warnanya. Summa auqadaha, belum cukup lagi 1000 tahun dipanasakan, ditambah lagi 1000 tahun sehingga berubah warnanya itu menjadi putih. Nah, bisa pian melihat warna api putih, berarti panas pada nang habang dulu kan, kada bisa melihat warna putih lah. Munnya biru ada tapi kompor. Ini putih warnanya. Nah, setelah itu napa ujar Jibril, auqadaha alfa amin, dipanaskan lagi 1000 tahun, hatta iswaddat, sehingga warna warna neraka itu menjadi hitam. Nah, jadi 3000 tahun api neraka itu dipanasakan. Ada gambang-gambang ya. Maka jadilah itu api neraka, api tadi seperti malam yang gelap gulita. Nah, kemudian pulang ruya Allah Ta'ala arsala Jibril ila malikin. Diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala mengirim Sayyidina Jibril mengirim kepada malaikat Malik supaya Jibril ini mengambil 1 juzuk daripada api neraka tersebut. Ya. Supaya tiada malih, sehingga napa Jibril ini membawakan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam hendak memasak, apinya kadada. Ketika diturunkan dari surga ke dunia, hendak memasak api kadada, kalang kabut juga lah. Rokok ada, cuma mancisnya kadada. Ngalih cuma isap. Cuma ada juga orang bawa mancis kemana-mana. Besaruan ya kalau mau warakan ke mancis, astagfirullah aja. Tinggal rokoknya, ada aja kawan. Cuma kada mesti pangka itu lah, maakal lo kada mesti. Cuma mentap palipit bisa tak pakai ilmunya. Astagfirullahnya, ada aja kawan nah. Dibukanya habis juga rokok kawan teh. Astagfirullahnya kawan, kada tahu aku aja. Kira ada masih. Nah, lalu malaikat Jibril ini hendak mengambil 1 juzuk ke dalam neraka. Lalu ujar malaikat Malik, ya Jibril, kam turid minan nar, berapa gerang pian hendak mengambil dari api neraka ini berapa? Jadi ujar Jibril, ulun wahai malaikat Malik hendak mengambil juzuk neraka ini miqdar tamrah, ya sekadar kurma lah. Halus ya kalau kurma itu halus saja, sekadar kayak kurma itu nih mengambil. Jadi ujar malaikat Malik, lau a'taituka miqdara tamratin lazabatis samawati wal sab'u wal arduna min harriha. Seandainya wahai Jibril pian ambil sekadar kurma, lalu pian bawa ke dunia, niscaya luluh lantak 7 lapis langit dan 7 lapis bumi min harriha, dari sebab karena panasnya, saking panasnya. Lalu ujar Jibril, a'tini nisbaha, mun kaita saparohnya barang ulun minta, saparo kurma aja. Barang neraka tadi.
Jadi ujar Malik, law ataituka ma turidu lam tazal minas sama'i qatratan lam yambut minal ardi nabatun. Lamunnya pian ambil saparunya, pian bawa ke dunia, asik langit kada mau lagi turun hujan, dan kada ada lagi tanaman nang kawa tumbuh, karang karuntang ya kemarau. Sumana ada Jibril alaihissalam, ilahi kam akhul minan nar. Jadi ujar Jibril, ya Allah ya Tuhanku, berapa ulun mengambil juzun orang itu berapa aja kita nang sadang ya mengambilnya berapa. Lalu ujar Allah Ta'ala, khuz miqdara zaratin minha, ambilha sekadar zarah, sekadar biji sesawi, halus benar. Lalu napa diambil oleh Jibril sekadar biji sesawi tadi. Wa qasala sab'ina marrah fi sab'ina nahran. Lalu Jibril membawa bara neraka yang sebesar biji sesawi, kemudian dibasuh 70 kali basuhan di dalam 70 sungai. Nang dibasuh ini kayak biji sesawi, dibasuh 70 kali. An saking panasnya tuh lah, kada cukup sekali, 2 kali, 3 kali sampai 70 kali. Lalu napa? Summa ila Adam alaihissalam bawada ala jabalin syahik fa idza zaba dzalikal jabal wa raja'at an-naru ila makaniha. Setelah sebesar biji sesawi tadi neraka yang dibawa oleh Jibril nih, dibasuh 70 kali di dalam 70 sungai. Setelah itu diandak di atas gunung yang besar. Setelah diletakkan di situ, langsung gunung itu meledak, sehingga bara yang sebesar biji sesawi itu luluh lantak sampai tabulik ke tempat asalnya. 7 lapis bumi ini luluh sampai ke bawah. Nah itu pian kada kegampangan membayangkan nang itu luar biasa. Jangan hendak artinya menyangka mengira nyaman dalam neraka tuh lah. Dalam dunia gin sakit benar ya lah. Apalagi dalam neraka. Ada kisah ya lah. Ada seorang ahli ibadah. Jadi si Din ini mengasingkan diri, maulah aja kita pondok lah di pinggir hutan. Jadi kalian beribadah aja, beramal aja. Karena datang raja, mengantari makanan, mengantari minuman. Ya jadi kita termasuk disayangi lah oleh raja. Ya, disayangi oleh raja. Nah, ngaran manusia banyak. Jadi ada aja nang kada katuju nang bahiri aja kita. Padahal ini sudah berjauh dari keramaian, kewian beribadah aja. Artinya kadang ganggu orang, tapi tetap ada aja nang kadang katuju. Apa gitu? Salah berdahulu kewian kita ya lah. Jadi wajar aja zamannya orang kadang katuju itu lah. Nah, ada nang kadang katuju. Bah kayak apa? Dicarinya bibinian yang paling bungas di kampung itu, dibayarnya, diupahinya, yalah, pokoknya lah, pian harus dapat nang si abid ahli ibadah tuh nah, nang di pinggir hutan tuh, pokoknya pian harus kawa menggodainya, harus kawa aja kita, ya sekiranya terpedaya lah, yalah, tergoda lah. Jadi bibinian ini limbah ditawari, yalah, hakun. Melihat duit bertumpuk ya, emas banyak. Nah iya lah. Maka ujar ulama ya lah, satu orang perempuan yang rusak itu lebih disenangi oleh iblis daripada 70 orang laki-laki yang rusak. Ibiniannya rusak ya lah, rusak pangbahasanya lah. Saikong itu lebih dikatuji iblis daripada 70 orang laki-laki. Laki-laki nih bin kada bakas. Bakas anak kamar itu ada bakasnya, bibinian, nak awal lah. Nah, ada bakasnya. Nah udah, lalu tengah malam didatanginya oleh si bini-bini tadi, dikatoknya, nah, dikatoknya, minta tolong nih. Artinya bepadah ulun ini tersesat, ulun ini musafir, ulun ini perlu tempat tinggal, ulun ini perlu istirahat, tolong dimarasi, tolong bukai, tolong macam-macam. Jadi nang di dalamnya Allahu Akbar. Orang beribadah ya lah, orang ahli ibadah.
Nah, karena bahasa pulang mengatok minta tolong lah Allahu Akbar. Namun kita haratan mangat takbir kita mendengar suara bebinian bakatok ya lah. Hancap ampih humbukai. Antuk hitang itu ya lah. Jadi sampai beberapa kali maras mendengar dikira bujur. Dah ibokai ibokai masuk. Sakalinya si bebinian tadi imbah masuk ya lah. Menggoda lawan si laki-laki ahli ibadah tadi. Nah, jadi sidin tetap aja Allahu Akbar, sembahyang aja. Mamacul kabejo. Ibinian tadi, tatap pada tergoda, tatap aja sembahyang Allahu Akbar. Pacul pulang pakaian yang di dalam pulang. Habis sampai beti lanjang menghadapi si ahli ibadah tadi. Berabah ya beti lanjangan nih. Ya Allah ya karimnya ada gempangan gudaannya lah mensapali bisa lamahlin tuhot taduduk berarti beting kau ngam melihat haruan menggelingnya lah. Jadi ujar si laki-laki tadi pian boleh aja pian keluar aja lah. Ulun takut lawan Allah Ta'ala, ulun takut lawan siksa Tuhan. Nina aja kita lampu nih lampu. Lalu dicucu oleh si laki tadi tangan ke lampu. Merasa akan panasnya nih indah akan kayak apa mun di neraka. Ini panas banget sampai terbakar tangan tadi. Melihat keyakinan si lelakian ini luar biasa. Keyakinan lelakian ini luar biasa lawan Tuhan. Sehingga di dalam hati bibirnya itu timbul rasa takut lawan Tuhan. Akhirnya si binian tadi bertaubat bakuriak ya lah. Akhirnya tasungkur langsung meninggal. Nah, esok harinya tumbur ya lah. Ahli ibadah ini sudah manzinahi bibinian, dibunuh pulang. Bibiniannya mati. Apa dah datangan orang kampung gara-gara nang saikung berdua aja orang katujuh ya lah karena fitnah. Ini gara-gara si pemuda ini adalah habis kampung kita turun bala apa jangan. Kisahnya aja beribadah, kisahnya aja padahal berzina, membunuh, sehingga sampai berita lawan raja. Raja pun tamakan pandir orang banyak juga. Akhirnya dibawa si laki-laki ahli ibadah tadi. Jadi ujar raja, kita bawa ke tengah kampung, kita seret dan kita gantung, kita hukum bunuh. Jadi dibawa kayak apa laki-laki ini hendak apa aja kita saksi ke dada apa ke dada ya lah. Nah akhirnya setelah sampai, setelah dipasung lah di tihang sudah, lalu si laki-laki tadi meminta lawan Tuhan, minta keadilan, minta tunjukkan kebenaran ya lah. Akhirnya si bini-bini tadi dihidupkan Tuhan. Cuma asalnya lakian ini ditakuni karas juga kadada. Pokoknya ulun kadada manzinahi dan kadada membunuh. Kayak apa nama aku emang kadada ya lah. Akhirnya Allah Ta'ala menghidupkan si bibinian tadi hidup. Bepandir si bibinian tadi berkisah ya lah. Jadi ujar si bibinian namun pian kada percaya di hati tangannya. Setelah diperiksa soalnya tangan tadi ada bakas bakar tadi. Nah hanya raja itu percaya. Hanya raja itu meminta ampun. Akhirnya si laki-laki itu memohon kepada Tuhan agar supaya minta dimatikan aja. Ya meninggal. Nah ini luar biasa ya lah. Artinya imannya si laki-laki ini saking ingin takutnya lawan neraka, hakun aja lah menyucul tangannya. Merasa akan panasnya lah. Kayak apa di akhirat. Nah, kita ya Allah bisa kada tahu lagi kayak apakah ya Allah jadinya salah lampu bisa ditiup. Nah, jadi luar biasa bahayanya syaitan dunia lawan syahwat ya lah. Kadang setetes syahwat itu dapat menghancur lautan ibadah. Artinya berisi ibadah, berisi amal begitu banyak seperti lautan, dengan setetes nafsu syahwat itu habis ya lah, berataan rusak gara-gara syahwat tadi.
Nah, di dalam firman Tuhan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa mendatangi akan Tuhannya dalam keadaan berdosa, belum sempat minta ampun lagi, belum sempat bertaubat daripada segala macam perkara dosa zahir batin, yang nampak atau tersembunyi. Napa ujar Tuhan, fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya, maka balasannya itu adalah neraka jahanam, yang mana di dalam neraka itu hidup kada, mati kada. Di padang hidup kayak orang mati, padahal mati kada sing matian. Nah, jadi itu diganti satu kali satu hari itu sampai 70.000 ganti. Jadi imbah dicatuk oleh malaikat hancur bahasa pulang, catok hancur bahasa pulang sampai 70.000 kali dalam sehari. Kada gampangan siksaannya lah. Dan karena di akhir diganalakan Tuhan, giginya orang kafir itu sebilah itu kayak gunung Uhud, diganalakan Tuhan. Jadi puas malaikat tuh maha catoknya lah. Mbah kayak ibarat api sing ganalan ya lah, nang dicucul bilah korek api kan kada berpala. Ada sesuai, cuma pangkihan kayu lah disorong, kepala aja sedikit sesuai lawan apinya. Nah, jadi mudahan selamat kita ini berataan lah. Nah, yang pertama apa kita adabnya, yaitu membaca Al-Quran seboleh-bolehnya. Nah, maksud seboleh-bolehnya itu sadapat-dapatnya. Kadang seboleh-bolehnya itu satatayuhnya yulah. Kada kaidah lah. Artinya tetap aja membaca Al-Quran itu berdasarkan tajwidnya, makharijul hurufnya, yalah. Nah, jadi penting belajar Al-Quran, karena ujar Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sepaling baik di antara kalian orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Quran dan mengajarkan akan Al-Quran, karena Al-Quran itu memberi syafaat di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Ya. Jadi kada kawa misalnya sahajus sehari setengah juz, kada kawa 3 halaman, kada kawa selambar 2 halaman, kada kawa sehalaman. Yang penting adalah ya lah. Kada imbah mendengar padilat Quran sekali duduk ya lah 5 juz baca, imbahnya 5 tahun kada terbaca lagi. Nah, jadi yang penting itu istiqomahnya, ya. Ya khairu amal adwamuha, sepaling baik amal tuh ya nang kawa dawam, kawa istiqomahnya. Kayak pajar caranya supaya kawa istiqomah amalan, kawa istiqomah baca Quran, baca wiritan. Bila hendak istiqomah pian misalnya satu amalan atau baca Quran, penting aja syaratnya. Kenapa syaratnya? Istiqomahkan waktunya. Istiqomahkan waktunya. Bila pian kawa istiqomahkan waktunya, insya Allah kawa istiqomah amalnya. Misalnya pian baca habis subuh aja, jangan diubah lagi. Baca habis zuhur aja, cari waktu kosong. Bila pian karena baca habis subuh, karena habis zuhur, karena habis asar, karena parai, karena kata baca, karena asik lah. Berbeda-beda. Nah, jadi pentingnya lah haitsu matastaqim yuqaddir lakallahu najahan bi ghabiril azman. Jadi istiqomah itu penting. Istiqomah itu penting. Nah, apanya aja bilanya kada istiqomah, waktunya bisa kada istiqomah juga amalnya. Misalnya nih kita pengajian kan malam Sabtu, dudi kena malam Kamis, dudinya malam Minggu, dudinya malam Selasa, dudinya pian mau mama pegerang ya, nang sabujurannya nih. Nah, jadi istiqomah. Jadi bilanya sampai jadwalnya, sampai waktunya malam Sabtu, pelajaran ya lah, pengajian. Artinya amalan itu tetap aja rutin. Kalau bang misalnya mau mati lampu parai, kada. Kalau bang mau hujan parai, kada. Kalau bang misalnya mau apa lagi? Banjir, jenamon banjir itu kita lihat aja banyunya dulu. Namun pacangan masing-masing mengikut pananjak ya lah. Bisa parai jam dan ya lah. Nah, artinya kita menjaga istiqomah itu memang berat. Namun haratan misalnya cuaca mendukung, lampunya menyala, pengarannya nang ditonton kadada, kau air turunnya mana? Nah, misal, ya lah ini contoh aja bang, ya lah, contoh, ya lah. Namun nang haratan bian mati lampu, ari pinamuru,
ya lah. Atau misalnya haratan ada nang dilihat bina rame ya lah. Nah ini lawan nih nafsu, lawan lawan akal nih. Ajar nafsu ada aja enak aja malam Sabtu Dudi pengajian aja pulang ya lah. Nah ya lah. Ujar akal jangan karena ada kawa istiqomah tak tinggal ya lah. Nah, kada aja kawa aja pulang aja Tuhan pemaaf aja. Wah bisa aja lah. Nah, maka ujar guru dari bilanya kita memulai meninggalkan adalah kebaikan nih apa nyanyat ya lah nyanyat. Jadi kayak apa jalannya kita usahakan jangan sampai pakai. Nah, itu tuh nang beratnya itu tuh ya. Sama aja baik si murid atau si guru karena itu penting jadul muta'alim lawan jadul mu'alim. Kecangkalan guru dan kecangkalan murid itu penting, itu syarat ilmu. Amun murid cangkal guru kada cangkal perai ya lah. Gurunya kada aja kada jadi belajaran ya lah. Jadi harus cangkal keduanya atau gurunya ada muridnya ada perai juga. Nah, jadi harus kedua-duanya ya lah cangkal, tugul, istiqomah. Itu nang berat dah. Sudah hal daripada akan alih istiqomah khairun min alfi karomah. Nah di dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah ujar Abu Hurairah sami itu Rasulullah SAW yaqul ulun mendengar Rasulullah bersabda mangkana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah maka hendaklah mulia akan ahlullah. Jadi ujar sahabat ya Rasulullah hal ahlullahi azza wajal ahlun adakah Allah Ta'ala itu berisi keluarga? Ujar Nabi qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah, siapa keluarga Tuhan? Ujar Nabi ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ahlullah keluarga oleh Allah dalam dunia artinya dianggap Tuhan keluarga, dikasihi, disayangi. Maksudnya lah adalah mereka-mereka yang senang membaca Al-Qur'an. Maka ujar Nabi alaman akramahum faqad akramahullah. Barang siapa memuliakan lawan orang-orang yang membaca Al-Quran maka sesungguhnya akan memuliakan Allah kepada orang tersebut. Dan Allah Ta'ala bukan sekadar memuliakan aja wa atahul jannah, diberikan oleh Allah Ta'ala dibalas dengan surga. Dan jadi orang nih memuliakan dengan orang yang membaca Al-Quran yaitu dibalas Tuhan surga, dimuliakan Tuhan. Kayak apa orang yang membaca Qurannya? Allahumma rahamna bil Qur'an. Lalu pulang ujar Nabi waman ahanahum, siapa yang menghina akan mereka itu aja bapak jam belajar Al-Quran bisa aja aku jam baca menghina akan meremehkan pakat ahanahullah. Sebenarnya Allah yang menghina akan orang tersebut, dikiranya inya menghina orang padahal inya dihina oleh Tuhan. Dan bukan sekadar itu wa adkhalahun nar, karena dibalas Tuhan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam api neraka ya kan. Auzubillah. Dan lagi ujar Nabi aku mendengar pada malam di Isra Mi'rajkan aku ada suara. Napa ujar suara ya Muhammad mur ummataka ayyukrimu salasatan. Wahai Muhammad tolong sampaikan perintahkan kepada umat engkau suruh mereka itu muliakan 3 orang. Nih pasan ya lah kepada Rasulullah untuk umat ada 3 orang disuruh umat ini memuliakan. Yang pertama al-walidu, orang tua. Nah, jadi kita sebagai umat Rasulullah mendapat wasiat beratan agar supaya kita disuruh untuk menghormati, memuliakan, takzim kepada orang tua, kuitan ya lah. Nah, kita nih misalnya hormat walaupun lain kuitan kita, orang tua kita hormati, kita muliakan, insya Allah kada dimatiakan kecuali diberi Allah Ta'ala umur panjang kayak sidin. Karena kita menghargai, menghormati lawan orang tua. Ini kada orang tua digayai kayak aja berapa umur bian? Ada bang ya 60. Rencananya bang ya. Sampai rencananya ya lah udah nak bebatas tuh soalnya. Cuma kadang pang nang Tuhan aja bisa bener juga mau ujing nang anom ya lah.
cuma ditakuni ya lah babila kawin babila kawin ya lah kada kau emonnya beluman lagi ya lah nah jak kawin pulang orang gampang babila kawin ya lah rupanya moyak kalau membalas nah aja orang pulang meninggal babila pian ada pengumuman innalillahi ya lah aja orang pulang pian mah babila nah cuma ada boleh pang membalas dulu. Nah itu yang pertama orang tua. Yang kedua wal alimu orang alim, para ulama. Kita sebagai umat disuruh memuliakan, disuruh menghormati. Man akramal ulama fakaan nama akramani. Barang siapa memuliakan kepada ulama, seakan-akan ia memuliakan aku. Kada gempangan karena al ulama warasatul ambiya. Para ulama itu pewaris nabi-nabi. Karena ulama itu mewaris ilmunya Rasulullah. Jadi memuliakan ulama, sedangkan di dalam ulama itu ada mengandung ilmunya Rasulullah, berarti hakikatnya sama memuliakan lawan Rasulullah. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan para ulama karena mereka itu orang-orang mulia di sisi Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah yang ketiga wahamilal Quran, yaitu orang yang penghafal Al-Quran. Nah itu disuruh juga kita memuliakan karena ada di dalam hatinya kalam Allah yang mulia, Al-Quran tadi, sehingga dirinya pun jadi mulia juga. Kayak apa aja kita bersalaman dengan sidin tuh, sidinnya hafal Quran aja, bodoh lah kita aja. Kalau mereka ada boleh cuma getok ada bodoh, ngalih bener lah. Kada apa, kada bodoh. Nah lain tulisan Quran ya lah, yang ada misalnya di mana di kertas ya lah. Nah itu kita harus bodoh menyentuhnya, membawanya. Itu pun apabila melulu. Tapi kalau bercampur, nang kayak risalah amaliyah itu kan ada doa, ada macam-macamnya di situ ya lah. Selain Yasin Waqiah Tabarak tuh, nah, itu kan ada bapak kada bodoh. Boleh aja kita menjapai, membawa tuh boleh. Tapi kalau Quran khusus itu harus bodoh kita menyentuhnya, membawa bang sama aja lah. Saat menjapai aja wajib bodoh, apalagi membawa. Nah kecuali dalam keadaan darurat, misalnya Quran diandak akan di lantai, di tanah, nah kita wajib mengambil. Yalah, apalagi di situ banyak binatang, misalnya ada kucing, ada ayam, khawatir kalau kena najis. Kita melihat iya kan ada aku bodoh loh aja. Ada bodoh sudah ayam dah. Nah, jadi wajib kita menyelamatkannya lah. Nah, kemudian yang kedua pulang menangis pada siang dan malam karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini orang yang menangis lantaran hatinya itu ada sifat khauf, takut kepada Allah. Ini termasuk orang yang beradab lawan neraka. Ujar Nabi, ya la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dar'i wa hatta yalijul jama fi samil khiyab. Tidak akan disentuh api neraka orang yang menangis disebabkan hatinya itu takut karena Allah Ta'ala. Jadi orang yang menangis takut karena Allah, ujar Nabi, kada bakal disentuh api neraka. Ada dalam riwayat seorang laki-laki ketika di padang mahsyar, di apa aja kita di mizan, ditimbang, ditanyai, ternyata kada ada kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, yang ada dosa aja. Nah, setelah hendak diseret ke neraka, sekalinya ada sebuting bulu mata bersaksi, sebuting bulu bersaksi. Jadi ujar si bulu tadi, wahai malaikat tunggu dahulu. Ini ulun pernah dipakainya menangis karena takut kepada Allah. Ujar si bulu ini basahnya bulu matanya, karena menangis takut lawan Tuhan. Ujar si bulu, Rasulullah pernah mengatakan tidak akan disentuh neraka orang yang menangis karena Allah. Sehingga napa diadili ternyata menang. Akhirnya napa kada jadi dibawa ke neraka. Bakuriyak Jibril ya, ujar Jibril, ketahuilah orang yang sudah dipunis masuk neraka kada jadi selamat gara-gara sebuting bulu. Kan jangan digembang-gembangkan pian sebuting bulu ya lah. Gara-gara bulu aja selamat daripada siksa neraka. Apalagi banyak bulunya.
Nah, jadi orang menangis karena Allah itu kada dimakan api neraka di akhirat ya. Yang ketiga, pulang meninggalkan segala pekerjaan yang maksiat karena menjauhi daripada haram. Nah, jadi meninggalkan gawian dosa karena menjauhi daripada pekerjaan haram. Jadi munnya orang menjauhi gawian yang haram, insya Allah selamat daripada tagawi dosa. Maka dosa ini nyaman benar, mudah benar menggawinya tuh. Itu memang kayak itu sudah. Huffatin nar bis syahawat wa huffatil jannah bil makarih ya. Nah, jadi surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Siapa? Ada yang ketujuh oleh nafsu ini nah. Mana ada ketujuh nang bangun malam tahajud haratan kalak-kalatnya mata nang nyaman bisa limput. Mana ada ketujuh nafsu ini hadir duduk ke maulidan ke majelis ilmu ke burdah malam ini nang nyaman berebah duduk di muka TV sambil ngopi rokok sambil di tangan ya leh. Atau duduk sambil menonton nah masuk pulang aja. Itu nang nyaman kawainya ya leh melawani kawa hadir kawa duduk di majelis orang soleh. Itu luar biasa sudah orang-orang yang pilihan karena kada berataan dapat hidayah kada berataan. Nah, jadi meninggalkan perbuatan dosa tadi itu berat. Gawian-gawian dosa itu diliputi dengan syahwat, keinginan nafsu. Karena nafsu ini ketujuh santai, ketujuh nyaman, ketujuh dosa ya lah. Berat pian. Karena munnya kada kapintangannya kada tahu. Ya lah, kada tahu. Di lain kada ada apa-apa, kada ada kegiatan apa-apa. Yang mana kita hadir nang pas nang tanpa imbe itu nah itu tuh. Di situ kita kawa mengetahui kita nih kemana miringnya hati kita ini nah kemana kita membawa ke akhirat kah atau ke dunia kah. Sampai insya Allah pianlah hadir duduk di majelis ilmu sejam 2 jam insya Allah kada ada marogiakan pian. Kalau pang misalnya usaha pian sandet gara-gara hadir ke majelis ilmu sejam itu kada mengurangi jatah rezeki pian. Walaupun misalnya siang itu jam bekerja juga pian luangkan waktu hadir di majelis misalnya sejam kada bakal berkurang. Apalagi mun kada waktu begawi juga ya lah. Insya Allah dengan berkat hadir di majelis ilmu barakah ya lah. Rezeki kita barakah, umur kita berkah. Cuma ada doa ya lah. Kita minta lawan Tuhan mudah-mudahan kita diberikan kelezatan dalam taat ibadah dan kada ada merasa lezat aja kita merasa kada nyaman merasa pahit dalam gawian dosa itu. Napa ujar ulama minta lawan Tuhan Allahumma harimni lazata ma'asiyatik ya Allah ya Tuhanku haramkan terhadap ulun rasa lezat di dalam berbuat dosa lawan pian. Haramkan terhadap diri ulun tangan ulun, batis ulun, mata ulun, telinga ulun, muntung ulun, seluruh batang tubuh ulun daripada merasa nyaman, merasa lezat dalam maksiat. Kenapa jadi kita menggawi? Karena kita ada di situ merasa nyaman, merasa lezat. Kenapa orang jadi ketujuh menggosip, menggibah? Karena di dalam gibah itu ada lezat, inya merasa nyaman, rame, yalah, mengisah orang, memandir keburukan orang. Cuma inya merasa kada nyaman, ampih. Nah, jadi minta lawan Tuhan. Warzuqni lazata ta'atik dan ulun minta lawan pian rezeki merasa lezat nyaman di dalam taat lawan pian. Nah, jadi kalau orang sudah dapat lezatnya taat, nyaman pian beribadah itu nyaman. Baca Quran sehalaman asa kada puas hendak 2 halaman. Baca 2 halaman hendak 3, baca 3 hendak 4. Ini sudah nyaman. Tarasai sudah. Bahasa kali nyaman aja ya kita ya biasa pulang aja anak menambah aja lah ini sudah tarasai nyaman membaca 3 hendak 4 hendak 5 ya lah amun yang belum merasa ini ya sah aja banyak benar aja lapah benar uyuh benar macam-macam aja sangkaan cuma setelah dijalani ya lah ditahani diariti perlu mahajat akan sabar hanyar dapat buahnya hanyar dapat kita nih anak langsung ya lah kayak orang menanam pisang tuh anak betabang hari itu menanam hari itu betabang
Ada orang sabar lawan bari tanam, dipupuk pulang, disiram, ditunggui, dijagai. Nah, nyar. Ini hendak hari itu menanam, hari itu aja menabang. Ada nanam pisang pisang nang berbuah ya lah. Nah, kemudian yang keempat pulang, jangan berbuat zina. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu napa? Fahisyatu wasa asabila. Nah, sepaling jahat perbuatan. Nah, perbuatan zina ini di dalam kitab itu di antaranya ialah ikhtiar doa meminta agar supaya diselamatkan Allah Ta'ala daripada perbuatan zina. Itu kakanakan nang hanyar imbah lahir dibacakan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Nah, sampai selesai 40 kali oleh di kepalanya. Nah, atau dibacakan surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Ya, surah Ad-Dukhan dibacakan. Nah, insya Allah si anak itu kada bakal ditakdirkan berzina. Apalagi tegawi. Takdirnya aja kada ada ya, apalagi tegawi. Nah, itu. Di antara ikhtiarnya adalah ikhtiarnya supaya artinya dijaga akan Tuhan, diselamatkan Tuhan daripada perbuatan zina. Ada lagi ulama madahkan itu ditulis pakai jari manis, ambil liur sedikit, di paha sebelah kirinya huruf shad, habis itu ambil lagi, tulis lagi di sebelah kanannya huruf dot. Nah, ini tapaulan. Karena dalam Quran tuh kada mau tatatai huruf shad lawan dot tuh kada mau. Itu dua huruf yang pasti terpisah karena mau beparakan. Nah, cuma shad dot jurang shad dot ya, ilmu shad dot. Nah, bari ya, itu tuh banyak fungsinya, kegunaannya tuh banyak ya, banyak. Kalau kada mau belawan ya, kada mau belawan. Karena kada ada pang tata shad lawan dot tuh. Nah, tapa ulannya tuh. Nah, diriwayatkan daripada Badu Salihin ujar sidin iyyakum wazina fa inna fihi sitta khisalin salasun fid dunya wa salasun bil akhirah. Ada 6 perkara yang menyebabkan artinya akibat daripada perbuatan zina tadi. Jadi jauhi, takuti perbuatan zina. Orang yang mengerjakan itu diberi Allah Ta'ala bala 6. 3 di dunia, 3 di akhirat. Nah, ini orang yang menggawi zina. Auzubillah ya. Yang pertama dalam dunia panuqsanur rizki. Rizkinya akan dikurangi Tuhan. Nah, jadi orang yang katuju menggawi perbuatan zina, rezekinya sandat, rezekinya tahalang tabujur, rezekinya kada lancar, rezekinya dipersulit, rezekinya ngalih ya kita. Itu satu. Seandainya pernah tagawi taubat ya lah. Kayak apa taubatnya? Lawan Tuhan ya langsung. Kada sakit mencari nang orang bahari aku minta rida lah, minta halal lah aja. Iya binin aku rida benar, halal aku halal bahkan benar aja sih dan lagi kah ya nah ya. Jadi taubat lawan Tuhan. Yang kedua waqatul ajal, dan orang yang berzina itu akan memperpendek umur. Jadi umur itu kan ada panjang. Nah, di korting ya lah. Nah, anggaran misalnya umur 60 jadi 40 aja. Nah, sebab dosa tadi 2 sudah. Yang ketiga wasawadul wajhi dan diberikan Allah Ta'ala muhanya itu kadadan nur. Aja kita kadap gelap ya lah. Nur cahaya muka itu kada ada. Nah, ini orang yang di apa aja kita yang melakukan zina. Itu 3. Adapun yang 3 di akhirat, yang pertama pagadabullah, orang ini mendapat murkanya Allah. Jelas ya. Yang kedua wasyiddatul hisab, bersangatan kena dihisab di akhirat, ditakuni macam-macam kena, dipersulit oleh malaikat. Nah, ini bahayanya nih.
Yang ketiga pulang wadukhulin nar, dan dimasukkan orang ke dalam neraka. Nauzubillah ya Allah. Nah, mudahan kita selamat bertahan dunia akhirat, anak cucu kita dijaga akan dipeliharakan daripada segala perbuatan dosa, baik itu dosa zina ataupun yang lainnya, dan mudah-mudahan kita bertahan mendapat keampunan daripada segala dosa, selamat dunia akhirat, dan dapat husnul khatimah, terkumpul bersama para aulia, orang-orang soleh di dunia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudahan iman kita ini dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat ya. Karena penting benar masalah etikat keyakinan kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Sudah dah kita sampaikan di dalam karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam susunan sidin kitab Tuhfatur Raghibin tentang etikat yang benar, yakni etikat ahli sunnah wal jamaah. Jadi ujar Imam Syafi'i memadahi kepada murid-murid sidin, Imam Al-Buti kalau kada khilaf. Ujar Imam Syafi'i apa? Berhati-hatilah kalian belajar ilmu tentang ketuhanan. Berhati-hati belajar ilmu tauhid. Silahkan belajar fikih kemanapun silahkan. Salah belajar dalam fikih berarti salah hukum. Salah mengambil dalam keputusan hukum. Bilanya salah hukum berdosa. Bilanya berdosa neraka juga. Cuma ada aja jangan dibangkit karena ini masalah hukum aja. Tapi kalau salah dalam etikat, gara-gara salah mencari guru dalam ilmu tauhid, maka salah etikat hukumnya kafir. Kafir itu kekal dalam neraka. Nauzubillah ya. Jadi hati-hati. Banyak ya lah. Akhirnya ya udah deh. Jadi ujar jadi ilmu sabuko kada sembahyang lagi, kada puasa lagi. Tadua kan aja. Tadua aja. Kayaknya mau disaurangan tuh aja lah. Nah, jadi hati-hati, waspada ya lah. Nah, jadi biar sebenarnya cara kita mengamalkan itu kayak apa, hati kita lawan Tuhan, supaya kita itu bujur-bujur ingat di dalam zikrullah ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, baik berdiri, berduduk atau berbaring, selalu ingat lawan Tuhan. Baik itu ingatnya di lisan, banyak mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir lisan. Atau zikir qalb, zikir yang ada di dalam hati ya. Allah, Allah, Allah misalnya. Atau zikir napas, menarik mengeluarkan Allah. Jadi menarik itu bunyinya bunyinya Allah keluarnya. Cuma kada usah diumpati ya. Jelas kada usah. Nah, itu bunyi zikir napas. Nah, jadi selalu ingat lawan Tuhan. Jadi mudah aja. Kalau mengisah itu mudah. 3 hari 3 malam kada beguringan ya lah. Kawa mengisah Tuhan tuh. Mengisah marifat mulai langit pertama sampai ke langit ke-7, sampai ke muntaha ke aras ya lah. 4 aras kawa kisahnya. Tapi di dalam pengamalannya ini nang kayak apa, bujur-bujur nang iya kana abudu wa iya kana stain, hanya kepada engkau kami menyembah. Ayo, ini kedudukan hamba, kepada engkau kami menyembah. Nah, di dalam menyembah itu wa iya kana stain, memandang pertolongan Tuhan di situ. Hilang seorang yalah, kademen seorang kadising sembahyangan lagi, kada puasa lagi yalah. Nah, itu maka dasar luput kada kanaan. Maka menyak kada kanan dasar luput ya. Nah, jadi hati-hati, walaupun misalnya orang itu dilihat zahirnya ada memiliki keistimewaan atau kelebihan, ujar ulama la taghtar, jangan sampai engkau itu tertipu. Halo, walau yamshi 'alal ma, sekalipun orang itu kawa berjalan di atas banyu, yatiru fil hawa, kawa terbang. Tapi kalau ilmunya salah, tetap salah ya lah. Jangan diumpati. Kalau kita melihat kelebihannya, jakaw tarabang je gurunya aja, tadahu burung kalau. Jakaw benyalam dalam banyu, jakaw di jalan, tadahu iwak kalau. Kau berhilang aja mulai sini langsung ke Makkah, tadahu iblis. Nah,
Jadi sebenarnya itu kelebihan-kelebihan yang diberi itu belum mesti dinamakan karamat. Namanya karamat itu apabila diandak kepada seorang wali, orang yang dikasihi Tuhan. Kalau orang fasik itu ngarannya istidraj, yalah, tukang sulap gin bisa yalah, wali lah. Nah, disulapnya kertas jadi apa? Tisu disulapnya jadi duit. Mungkin bisa aja menyulap tisu jadi duit. Yalah, bisa ulun. Cuman nang masih puga pang nanggana atau kawan nyulap jadi 10.000. Dijual yalah. Nah, itu istidrat ngarannya. Walaupun orang-orang wali, orang soleh diandaki Tuhan karamat kelebihan, artinya karamat hissi itu. Nah, tetap itu lebih hebat karamat maknawi. Apa itu karamat maknawi? Yaitu istiqomah di dalam ibadah. Karena al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomahnya di dalam taat ibadah itu jauh lebih baik daripada 1000 macam karamat, apalagi nang sebuting 2 aja. Kawa berjalan di atas banyu, kawa tarabang, kawa berhilang, kawa melihat nang jauh, itu karamat hissi berataan. Dibanding dengan orang yang istiqomah dalam taat, istiqomah dalam ibadah, itu jauh lebih hebat itu. Khairun kata-katanya lebih bagus ya lah, daripada 1000 karamat. Nah, kau berjalan di sebelahnya misalnya sidin kena kawa cuma istiqomah, harap nang istiqomah tadi berjalan aja sidin timbul juga kopiahnya orangnya tinggalan. Nah, tetap lebih baik istiqomah dalam ibadah tadi. Maka jangan sampai tertipu kita ya, melihat kehebatan kelebihan itu. Nah, mudahan kita diberi Allah taufik hidayah ya. Nah, dijaga akan iman, selamat dunia akhirat. Kemudian adapun aturan kita kepada surga pulang itu 4 perkara. Nah, jadi esok kisah surga pulang lah akan datang lah. Dan sehat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu